panjang lebar. Jadi apa itu darah istihadhah, apa itu darah haid. Sehingga kalau seseorang tersebut itu mengeluarkan darah dan darahnya itu adalah darah haid, maka ada beberapa hal yang diharamkan baginya. Makanya di sini kita akan meneruskan kajian kita tentang bacaan kitab takrib. Jadi kita ulangi lagi macam-macam darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Faslun fasal wa yakhruju dan keluar minal farji dari kemaluan salah satu dimain 3 darah. Damul haidi yang pertama adalah darah haid, wan nifasil dan darah nifas, wal istihadhati dan darah istihadhah. Jadi ada 3 macam yang keluar dari kemaluan perempuan, ada 3 macam darah. Yang pertama adalah darah haid, kemudian darah nifas, dan darah istihadhah. Fal haidu huwa damul khariju min farjil mar'ati. Haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Ala sabilis shihah. Jadi ketika dalam keadaan sehat, artinya bukan dalam keadaan sakit. Sakit di sini yang dimaksud itu adalah istihadhah itu. Bukan sakit yang dimaksud di sini adalah sakit demam, sakit paru-paru dan lain sebagainya, bukan. Jadi istilahnya itu ada yang sehat, ada yang sakit. Yang sehat itu perempuan yang bukan istihadhah. Itu yang sehat. Kalau yang sakit itu ada perempuan yang istihadhah. Itu maksudnya. Min ghairi sababil wiladah dan bukan karena melahirkan. Karena kalau darah tersebut itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan, maka itu namanya nifas. Nanti kita jelaskan. Walau nuhu aswadu muhtadimun ladza. Jadi di sini warnanya itu adalah hitam. Hitam yang katanya bercampur dengan rasa sakit. Jadi kayak seperti membakar begitu. Itu kata sebagian perempuan begitu. Itu adalah darah haid. Kemudian sekarang itu adalah nifas. Darah nifas, wan nifasu. Jadi kemarin sudah kita jelaskan ya. Jadi bagi yang belum hadir kemarin, itu ya belajar pada teman-teman yang sudah menghadirinya. Wan nifasu, nifas huwad dam, yaitu darah al-khariju yang keluar akibal wiladati setelah melahirkan. Setelah melahirkan meskipun darahnya tersebut ataupun anak tersebut itu masih calon bayi, yaitu kayak seperti segumpal darah gitu kan, ataupun dia keguguran umpamanya. Maka ketika sudah keluar semuanya calon bayi atau keguguran, maka darah yang keluar setelah itu dinamakan nifas. Darah yang keluar setelah itu dinamakan nifas. Maka hukum nifas dengan haid itu hampir sama. Dalam arti nanti ada perkara-perkara yang diharamkan untuk dilakukan oleh seseorang yang keluar nifas tersebut. Itu kayak seperti umpamanya haram baginya untuk sholat, haram baginya untuk tawaf kalau ketika itu dia tawaf gitu. Jadi harus mengerti. Kemudian wal istihadhatu, sedangkan darah istihadhah wa waddam, yaitu darah al khariju yang keluar fi ghairi ayyamil haidhi, selain dari hari-hari haid, wan nifasi dan hari-hari nifas, selain dari hari nifas. Jadi ada istihadhah fil haid, yaitu istihadhah darah yang keluar di selain hari-hari haid. Hari-hari haid itu kan kemarin kita jelaskan batas minimal itu adalah 24 jam. Batas minimal itu adalah 24 jam. Maksimal itu adalah 15 hari.
Kok ada darah melebihi daripada 15 hari, berarti itu darah yang keluar di luar waktu haid. Berarti apa? Itu istihadhah. Itu namanya darah istihadhah. Nifas itu apa namanya, nanti disebutkan di sini paling sedikit berapa lafdhatun, yaitu sedikit yang keluar. Kalau istilah guru kita itu lafdhatun itu maksudnya satu ludahan. Maksudnya bukan satu ludahan saja, meskipun sedikit begitu, atau ketika dia tersebut itu sama dengan proses haid, yaitu bagaimana cara untuk membuktikan bahwasanya darah tersebut itu keluar, tapi ini setelah nifas, yaitu dengan dimasukkan kapas, kemudian habis itu kalau ada bercak darah yang keluar setelah melahirkan, maka itu dinamakan nifas. Maka itu dinamakan nifas. Jadi tidak harus dia itu satu ludahan, bukan. Itu adalah ungkapan saking sedikitnya, meskipun sedikit begitu. Jadi itu. Kemudian kebanyakan umumnya nifas itu keluarnya itu adalah 40 hari. Kemudian maksimalnya itu adalah 60 hari. Nanti disebutkan di sini. Artinya kalau ada darah, jadi perempuan itu melahirkan. Kemudian habis itu setelah dia itu mengeluarkan darah. Kemudian melebihi dari 60 hari. Kemudian melebihi 60 hari. Maka darah yang keluar ini adalah darah istihadhah. Maka darah yang keluar itu adalah darah istihadhah. Ya, menghukuminya sama dengan proses haid. Jadi kalau dia itu adalah pemula, baru melahirkan anak pertama gitu kan. Kemudian habis itu dia keluar darahnya itu lebih daripada satu macam gitu kan. Kemudian lebih daripada 60 hari. Sama dengan proses haid. Kalau haid itu kan lebih dari 15 hari. Kalau ini lebih dari 60 hari. Jadi dia pemula, artinya dia adalah orang yang baru pertama kali melahirkan, kemudian setelah melahirkan dia keluar darah, berlangsung sampai lebih daripada 60 hari. Maka ini statusnya adalah istihadhah. Tapi istihadhahnya itu fin nifas. Istihadhah yang berkaitan dengan nifas. Karena paling banyaknya nifas itu adalah 60 hari, kalau keluarnya darah setelah melahirkan itu terus berlangsung sampai lebih 60 hari, maka itu adalah istihadhah. Jadi sekali lagi kembali kepada hukum-hukum sama seperti haid. Contohnya ketika perempuan tersebut itu adalah pemula, baru melahirkan, pertama kali dia melahirkan, kemudian dia mengeluarkan darah, kemudian berlangsung sampai lebih daripada 60 hari, umpamanya sampai 70 hari dan lain sebagainya, lebih daripada 60 hari, maka bagaimana menghukumi nifasnya? Maka nanti dilihat apakah darah yang keluar tersebut itu lebih daripada satu macam. Kalau lebih daripada satu macam berarti itu adalah mumayyiza. Maka nanti yang dihukumi nifas itu adalah darah yang kuat. Yang dihukumi nifas itu adalah darah yang kuat jika memenuhi 4 syarat seperti dalam bab haid gitu. Jadi hampir sama dengan kita menghukumi nifasnya ketika istihadhah dalam nifas itu seperti menghukumi kita istihadhah dalam haid gitu. Jadi itu hampir sama. Jadi kalau umpamanya yang ketinggalan dalam permasalahan istihadhah fil haid, maka bisa ditanyakan pada teman-temannya. Jadi hampir sama itu. Cuma tidak disebutkan semuanya memang untuk permasalahan istihadhah tersebut karena ada bab khusus.
Kemudian yang berikutnya wa aqallul haidi, paling sedikit haid yaumun wa lailah. Sehari semalam. Semahari semalam itu maksudnya 24 jam. Karena yang dihitung itu jam. Yang dihitung itu adalah jam. Bukan sehari semalam. Tapi sehari semalam itu ungkapan terhadap 24 jam itu maksudnya. Wa aktsaruhu, dan paling banyak khamsata asyara yauman. 15 hari. Wa ghalibuhu, dan umumnya haid situn 6 au sab'un atau 7. Jadi kita kan kemarin sudah menjelaskan bahwasanya kalender yang digunakan haid di dalam haid itu adalah kalender Hijriah, dan memakai kalender hitungannya itu 30 hari. Memakainya 30 hari. Jadi meskipun keluar darah itu berat tanggal 3 gitu kan. Berarti 30 hari itu pada tanggal 3 bulan berikutnya. Bulan berikutnya, begitu. Jadi memakai 30 hari. Makanya di sini kalau umumnya haid itu adalah 6, kemudian atau 7 di sini kan, wa ghalibuhu, umumnya haid situn 6 au sabun atau 7. Berarti kalau kita mengambil umumnya haid itu 6, berarti sucinya itu adalah 24 hari. Kan gitu. Kalau 7, kalau umumnya daripada haid itu 7, berarti sucinya itu umumnya adalah 23 hari. Gitu. Karena mengambilnya itu 30 hari. 30 hari. Wa aqallun nifasi, nifas, paling sedikit nifas, lahzatun, sebentar, atau satu ludahan. Bukan satu ludahan aja, lebih sedikit daripada itu. Yang penting keluar gitu. Setelah melahirkan, darah yang keluar setelah melahirkan. Meskipun sedikit. Maka itu namanya nifas. Wa aktsaruhu, dan paling banyak daripada nifas situna yauman, 60 hari. Wa ghalibuhu, dan umumnya nifas arba'una yauman, 40 hari. Wa aqallut tuhri bainal haidataini, jadi paling sedikit bersuci di antara dua haid khamsata asyara yauman, 15 hari. Jadi kalau seseorang tersebut itu mengeluarkan darah dari yang pertama dan yang kedua, darah yang pertama dan yang kedua, dia akan mengeluarkan darah pada satu bulan pertama. Berapa? Umpamanya dia mengeluarkan darah sampai 14 hari. Sampai 14 hari. Kemudian sudah ada 24 jam. Umpamanya hari pertama itu 5 jam. Hari kedua ya tidak keluar. Hari ketiga 5 jam. Hari keempat tidak keluar. Hari kelima 5 jam. Hari ke-6 tidak keluar. Hari ke-7 5 jam. Kan 20 udah tuh. Kemudian hari ke-8 tidak keluar. Hari ke-9 5 jam. Sudah 25. Nah, di hari ke-9 tersebut, karena sudah ada 25, maka itu tahu bahwasanya semuanya dihukumi haid. Kemudian dia berlangsung keluar darah sampai 14 hari. 14 hari. Sampai 14 hari, ini semuanya kita anggap bahwasanya semuanya adalah haid. Karena masih koridor 15 hari. Kemudian setelah berhenti, dihitung nih dari berhenti tersebut. Berhenti. Dihitung sampai melewati 15 hari. 15 hari tidak keluar, 16, 17. Kok dari yang pertama tersebut itu ada jarak 15 hari? Dari yang pertama itu keluarnya itu lebih dari 15 hari. Jadi darah yang pertama itu berhenti pada tanggal 14 umpamanya. Pada tanggal 14. Kemudian ada jeda.
jedanya itu kalau ada 15 hari, maka mengeluarkan darah yang kedua itu kemungkinan adalah darah haid. Kenapa? Karena jedanya antara mengeluarkan darah yang pertama dengan yang kedua, bulan yang pertama, bulan yang kedua itu sudah ada 15 hari. Karena itu adalah aqallut tuhri. Aqallu at-tuhri. Jadi paling sedikit bersuci di antara dua haid. Tapi kalau tidak ada jeda 15 hari, maka itu tidak dinamakan haid. Yang kedua, jelasnya istihadhah itu nanti hukumnya. Jelasnya itu adalah istihadhah. Kenapa? Karena syarat supaya darah yang kedua itu dinamakan haid, di antaranya itu adalah mengeluarkan darah pada yang pertama, dengan yang kedua ada jeda 15 hari. Itu maksudnya, ada jeda 15 hari. Jadi darah yang kedua setelah jeda tersebut itu kemungkinan adalah darah haid. Kenapa dikatakan kemungkinan? Karena harus memenuhi tetap syarat-syarat haid, yaitu minimal 24 jam, kemudian tidak melebihi daripada 15 hari yang telah kita sebutkan. Itu maksudnya. Jadi wa aqallut tuhri bainal haudataini khamsata asyara yauman. Jadi paling sedikitnya bersuci di antara dua haid. Jadi karena tadi contohnya itu sampai 14 hari, kemudian apa? Ditambah 15 umpamanya. 14 ditambah 15 berarti kan 29. Tanggal 29 atau tanggal 30 keluar darah. Berarti kan ada jeda nih antara tanggal 30 tanggal 14, yaitu jeda 15 hari. Maka kemungkinan darah yang kedua ini, yang keluar kedua ini itu kemungkinan haid. Kenapa? Karena sudah melewati batas minimal suci gitu. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan pada banyaknya paling banyaknya suci. Bisa saja orang tersebut itu dari darah yang pertama dengan darah yang kedua itu ada jeda 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan setahun ada. Seperti itu bisa saja. Makanya di sini maksudnya adalah tidak ada batasan antara keluarnya darah yang pertama sudah berhenti tanggal 14 kan tadi. Kemudian darah yang kedua itu bisa setelah 1 bulan, bisa setelah 2 bulan, bisa setelah 3 bulan, 4 bulan, ataupun setahun. Maka kalau keluarnya itu setelah 1 bulan nih, maka itu kemungkinan itu adalah darah haid. Kalau memenuhi persyaratan haid. Kenapa? Karena jedanya itu lebih daripada 15 hari. Bahkan itu 1 bulan kan? Atau 2 bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya gitu. Kemudian wa aqallu zamanin tahidhu fihil mar'ah. Paling sedikitnya umur yang perempuan tersebut itu haid tis'usinin, 9 tahun Hijriah. Seperti kemarin kita jelaskan. Jadi perempuannya yang mengeluarkan darah, supaya darahnya tersebut itu kemungkinan dikatakan haid, maka harus berumur minimal 9 tahun Hijriah. Atau kurang 16 hari. Kurang 15 hari, kurang 14 hari, 13 hari gitu. Maka darah yang keluar itu ketika perempuan tersebut berumur 9 tahun Hijriah, kemungkinan dia itu adalah darah haid. Tapi kalau belum perempuan tersebut belum berumur 9 tahun Hijriah, dipastikan bahwasanya darah yang keluar itu bukan darah haid. Artinya berarti apa? Berarti dia tersebut itu kalau dia sudah keluar mani umpamanya, tapi mani itu juga keluarnya itu minimal itu juga 9 tahun. Jadi yang intinya bahwasanya ketika perempuan tersebut belum berumur 9 tahun Hijriah kemudian keluar darah, maka darah tersebut itu bukan darah istihad, bukan darah haid. Bukan darah haid gitu aja.
Wa aqallul hamli, dan paling sedikitnya mengandung, kandungan itu sittatu asyhurin, 6 bulan. Wa aktsaruhu arba'u sinin, paling banyak itu 4 tahun. Artinya ini memang pemantauan dari imam-imam kita itu begitu. Selama ini yang berlaku bahwasanya paling paling banyak bayi di kandungan itu 4 tahun. Habis itu lahir gitu. Kemudian paling sedikit itu adalah 6 bulan. Bisa saja perempuan itu baru 6 bulan kemudian melahirkan, bisa saja. Jadi ini pemantauan dari para ulama-ulama kita. Apa bisa terjadi sedangkan bayi tersebut itu lahir tidak sesuai dengan apa yang kita jelaskan, bisa saja. Umpamanya dia ini keluarnya itu umpamanya sebelum 6 bulan umpamanya, atau lebih dari 4 tahun, bisa saja. Karena ini adalah semuanya itu adalah pemantauan penelitian dari para ulama-ulama itu. Jadi kalau seseorang tersebut itu dikatakan haid, perempuan sudah haid, dan perempuan tersebut dikatakan nifas, maka apa yang diharamkan baginya supaya tahu, wa yahrumu bil haidi, haram karena haid, wan nifasi dan nifas, sama niatu asya, 8 perkara. Jadi diharamkan bagi perempuan yang haid, perempuan yang nifas itu 8 perkara. As-sholatu, yang pertama sholat. Sholat wajib atau sholat sunnah, sama. Sholat wajib atau sholat sunnah. Ketika perempuan itu dalam keadaan haid, bisa dipastikan dia adalah haid dengan ilmunya, maka diharamkan 8 perkara. Diharamkan 8 perkara. Yang pertama sholat. Sholat itu baik sholat jenazah, sholat sunnah rawatib, ataupun sholat wajib. Sholat wajib itu bisa sholat 5 waktu, atau sholat yang dinazarkan umpamanya, sama. Itu tidak boleh, haram, berdosa. Wasaumu dan puasa. Puasa juga. Puasa Ramadan, atau puasa nazar, atau puasa sunnah, Senin Kamis. Kok perempuan tersebut itu haid, kok perempuan tersebut itu nifas, maka itu tidak boleh. Haram hukumnya. Kemudian yang berikutnya, as-saumu wa qiraatul Qur'an. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga sama. Membaca Al-Quran itu, membaca itu kan berarti mengeluarkan suara. Yang namanya bacaan itu kan istilahnya mengeluarkan suara meskipun dirinya sendiri yang mendengarnya. Artinya kalau perempuan tersebut itu adalah perempuan yang tidak mengeluarkan suara, hanya kumat kamit umpamanya, maka itu bukan namanya membaca. Artinya kalau si perempuan itu haid dan ketika itu dia hanya kumat kamit melafalkan Al-Quran, maka ya tidak haram. Maka tidak haram. Jadi membaca itu adalah memperdengarkan meskipun dia sendiri yang mendengar. Tapi kalau bukan tidak terdengar sama sekali, hanya menggerak-gerakkan mulut, maka itu tidak haram. Itu. Wa massul mushafi wa qiraatul Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an tujuannya itu adalah membaca Al-Qur'an gitu. Beda kalau umpamanya dia tersebut itu bukan tujuannya membaca Al-Qur'an. Seperti tujuannya itu adalah dia zikir. Kayak seperti umpamanya seseorang minum, kemudian dia baca bismillah. Bismillah itu kan ayatun minal Fatihah. Ayat daripada Al-Fatihah termasuk Al-Qur'an. Tapi ketika dia minum itu kan bukan tujuannya baca Al-Qur'an kan. Tapi dia tujuannya apa? Tujuannya adalah dia berzikir supaya mendapatkan barokah ketika dia minum,
supaya mendapatkan barokah ketika dia makan. Maka itu enggak. Juga ketika seseorang tersebut itu ini apa namanya ketika dalam perjalanan kemudian dia membaca ayat dari Al-Quran tapi tujuannya adalah zikir supaya dia selamat, bukan tujuannya adalah membaca Al-Quran. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu kan termasuk dalam Al-Quran. Tapi ketika dia membaca itu bukan membaca Al-Quran, tapi tujuannya adalah zikir. Maka itu tidak diharamkan. Jadi membaca Al-Quran, tujuannya begitu. Beda kalau bukan membaca, atau dia membaca tapi bukan Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya. Maka itu tidak diharamkan. Wa masul mushafi, dan memegang mushaf, wa hamluhu, dan membawanya. Jadi yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas, selain juga membaca Al-Quran, memegang mushaf, menyentuh mushaf, atau membawanya, apalagi membawanya, maka itu diharamkan. Wadukhulul masjidi, dan masuk masjid juga sama. Masjid itu kan tanah yang diwakafkan untuk sholat dan lain sebagainya kan, maka itu masjid. Masuk pada area masjid bagi siapa? Bagi perempuan yang haid, bagi perempuan yang nifas, maka itu diharamkan. Mungkin kita pernah belajar dalam kaul jali itu kan ada perincian nih. Jadi yang dimaksud dukhul itu adalah masuk, kalau istilah di al-qaul jali itu wal muksu, begitu. Berdiam diri, karena ada namanya berdiam diri, ada namanya murur, artinya lewat saja, murur, obur istilahnya itu lewat saja. Ada namanya taroddud, mutaroddid. Jadi ada namanya berdiam diri, ada kalanya mundar mandir, ada kalanya lewat saja. Maka perinciannya bagi orang yang haid, nifas seperti ini. Jadi kalau dia itu berdiam diri di masjid itu haram. Atau dia mundar mandir. Mundar mandir itu bagaimana? Jadi dia masuk dari satu pintu, kemudian keluarnya sama dengan satu pintu itu aja. Maka itu juga sama seperti dia berdiam diri bagi perempuan yang haid dan nifas. Meskipun apa? Meskipun dia tersebut itu aman dari mengotori masjid. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Haram hukumnya. Beda kalau hanya sekedar lewat. Kalau lewat itu bagaimana tandanya? Lewat itu adalah ketika seseorang, perempuan itu yang haid atau nifas, itu masuk dari pintu satu dan keluar dari pintu yang lain. Kalau aman, kalau dia itu merasa aman tidak mengotori dari masjid, maka boleh. Maka boleh. Jadi kalau sekedar ubur, kalau sekedar lewat. Kalau sekedar lewat. Jadi kalau sekedar lewat dan aman dari mengotori masjid, maka itu boleh. Tapi kalau tidak, kalau dia tidak merasa aman, maka tidak boleh. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah wat tawafu, dan tawaf. Tawaf, baik tawaf rukun, tawaf ifadah namanya, atau tawaf sunnah. Tawaf yang sunnah, tawaf kudum, tawaf yang dilakukan ketika baru nyampe pada Mekah, tawaf wada, tawaf yang dilakukan ketika seseorang itu mau meninggalkan Mekah, umpamanya. Itu sunnah. Maka ketika perempuan itu adalah haid, perempuan itu nifas, maka ini tidak boleh dilakukan. Kemudian wal wat'u, dan wat'u, yaitu berhubungan suami istri. Wal istimta'u, dan bersenang-senang, bima, dengan anggota badan, baina surrati wa rukbah, di antara pusar dan lutut. Itu diharamkan. Diharamkan. Tapi kalau dalam al-qaul jali itu kan ada perincian tuh. Jadi seseorang yang haid dan nifas itu
dalam satu pendapat itu yang diharamkan itu hanya berhubungan suami istri. Tapi kalau hanya bersenang-senang di antara pusar dan lutut dalam satu pendapat itu boleh gitu. Kemudian wa yahrumu al junubi dan haram bagi orang yang junub keluar mani. Khamsatu asya 5 perkara. As-salatu pertama salat, baik salat sunnah ataupun wajib. Wa qiraatul Qur'ani dan membaca Al-Qur'an dengan perincian tadi. Wa massul mushafi dan memegang mushaf. Wa hamluhu menyentuh mushaf, memegang mushaf. Wa hamlu dan membawanya, wa tawafu dan tawaf, wal lubsu dan berdiam diri fil masjid dalam masjid. Fil masjid dalam masjid. Itu bagi yang junub. Wa yahrumu dan haram alal muhditsi bagi orang yang berhadas kecil, maksudnya keluar dari salah satu dua jalan, maka itu dinamakan muhdits, hadas kecil. Yang diharamkan baginya salah satu asya 3 perkara. Salah satu asya 3 perkara. Apa itu? As-sholatu sholat, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib, wat tawafu dan tawaf, wa masul mushafi dan memegang mushaf, menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawanya. Gitu. Jadi bagi orang yang haid dan nifas diharamkan baginya 5 perkara. Bagi orang yang junub diharamkan baginya 6 atau 5 di sini. Bagi orang yang hadas itu diharamkan 3 atau 4 perkara. Di sini disebutkan 3. Nah, kalau di kitab Al-Qaul Jali itu ada 4 gitu. Para jamaah sekalian yang rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa difaham. Yang penting sering murojaah, sering diulang-ulangi, dan apa yang disampaikan itu dicatat. Kalau sudah dicatat, dimurojaah dan diajarkan. Itu yang menjadikan kita itu maklumatnya itu tarsakh, yaitu memang nyantol gitu. Tapi kalau enggak dimurojaah, diulang-ulangi, apalagi tidak diajarkan, tidak dipraktekkan, maka lupa. Sekarang paham, besoknya lupa. Nah, makanya paling tidak diulangi pelajaran itu minimal 3 kali. Itu supaya benar-benar kita itu menjadi orang yang alim, berilmu dan beramal. Jadi berilmu dulu, belajar dulu, kemudian mengamalkan. Jangan dibalik. Beramal dulu, kemudian habis itu ada permasalahan, tanya. Enggak bisa itu. Jadi berilmu dulu baru beramal. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk belajar ilmu agama, istiqomah, dan bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhallil la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.